Hai semua, pabrik-pabrik di Eropa yang dulu menjadi simbol kebanggaan, inovasi, dan kekuatan ekonomi, kini berada di ambang kehancuran. Dari lini perakitan di Jerman hingga pabrik baja yang dulu megah, semuanya perlahan menunjukkan tanda-tanda keretakan. Krisis yang melanda industri Eropa ini tidak hanya berdampak pada benua tersebut, tetapi juga berpotensi mengubah peta ekonomi global. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa serius situasi ini? Dan apakah masih ada harapan untuk bangkit? Kan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Salah satu pemicu utama dari keruntuhan ini adalah melonjaknya biaya energi. Guncangan harga gas pada tahun 2022 berubah menjadi ancaman jangka panjang yang menghantui industri berat seperti kimia, baja, dan otomotif. Biaya energi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga tidak stabil, membuat pabrik-pabrik kesulitan beroperasi. Reuters melaporkan bahwa lonjakan biaya tersebut memaksa banyak pabrik untuk memotong produksi, menutup fasilitas, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerjasama besar-besaran. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan luar biasa yang mengancam keberlangsungan sektor-sektor utama. Dorongan Eropa untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 seharusnya menjadi solusi jangka panjang, tetapi tantangan yang muncul justru membebani industri. Contohnya adalah Northvolt, perusahaan baterai asal Swedia yang awalnya dianggap sebagai kisah sukses energi bersih Eropa. Kini Northvolt justru menjadi peringatan atas sulitnya bertahan di tengah biaya tinggi dan persaingan global yang ketat. Jika perusahaan besar seperti Northvolt saja kesulitan, bagaimana nasib perusahaan kecil dan menengah? Industri baja dan otomotif Eropa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi juga berada di persimpangan jalan. Sektor baja yang menghadapi kombinasi mematikan dari biaya energi yang meroket, impor murah, dan penurunan permintaan. Sementara itu, industri otomotif Eropa dihantam oleh tarif baru dan serbuan kendaraan listrik murah dari Tiongkok. Produsen besar seperti Volkswagen kini menghadapi tantangan besar untuk tetap kompetitif, sementara jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini menghadapi ketidakpastian masa depan. Selain itu, krisis industri ini juga diperparah oleh masalah rantai pasokan. Pandemi COVID-19 telah mengungkap betapa rentannya jaringan manufaktur Eropa yang sering terganggu oleh penundaan dan kekurangan bahan baku. Ketegangan geopolitik seperti perang di Ukraina dan hubungan yang tegang dengan Tiongkok semakin memperburuk situasi. Ketergantungan Eropa pada impor bahan-bahan utama menjadi ancaman besar, terutama ketika pasukan global terganggu. Di tengah krisis ini, Eropa menghadapi dilema besar. Bagaimana menjaga ambisi lingkungan tanpa mengorbankan industri? Transisi hijau memerlukan investasi besar untuk teknologi ramah lingkungan, tetapi regulasi ketat dan biaya tinggi membuat banyak perusahaan kesulitan untuk beradaptasi. Jika tidak segera ditemukan keseimbangan, ambisi lingkungan Eropa justru bisa mempercepat kemerosotan industrinya. Krisis industri ini bukan hanya tentang energi atau persaingan global, tetapi juga merupakan ujian kepemimpinan. Politik yang terfragmentasi di Eropa membuat respon terhadap tantangan ini lamban dan tidak terkoordinasi. Tanpa strategi ekonomi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, industri Eropa berisiko kehilangan daya saingnya secara permanen. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Eropa, tetapi juga akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Waktunya semakin mendesak, dan masa depan industri Eropa kini tergantung pada seberapa cepat dan efektif langkah yang diambil oleh para pemimpinnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.